mempelajari ilmu fikih itu ya. Jadi kita bermajelis di majelis ilmu fikih itu sama dengan beribadah 60 tahun. Itu ya. Sama seakan-akan kita beribadah 60 tahun. Ini keutamaan kita belajar fikih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li jami'il anbiya wa sahabati wal qarabat wat tabi'in. Syaulillahi al-Fatihah. لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى الكريم يعطي مشاعرهم وينور ضرائعهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد بداوي وسيدنا أحمد رفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البيجوري وسيدنا عبد الحسن الشاذلي وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام المالكي وللإمام أحمد حنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد شمس العارفين وشيخنا أحمد فوائد وحضرة الشيخ هاشم عشاري ولسائر سادة الصوفية المحققين والعلماء الآملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لصاحب الراتب سيدنا الشريف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang niki kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di majelis taman surga niki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan
mencoba untuk membaca 2 kitab nanti. Yang pertama kita akan mengaji fikih, dan yang kedua nanti kalau ada waktu kita akan mengaji kitab karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yakni kitab Mukasyafatul Qulub yang terkait dengan ilmu tasawuf. Jadi kedua ilmu ini memang harus digabungkan menjadi satu. Ya. Jadi yang terlebih awal kita akan mengaji fikih, kemudian nanti di season kedua mungkin kita bisa mengaji tasawuf. Fikih niki menjadi penting karena kehidupan kita sehari-hari itu banyak bergelut dengan fikih. Bagaimana cara kita ibadah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana tentang munakahat, bagaimana tentang jinayat, dan seterusnya. Ini semua fikih. Ya, bagaimana jual beli, bagaimana wakaf, ya, bagaimana hibah, bagaimana riba, bagaimana tentang apa namanya memiliki harta bersama dan seterusnya. Begitupun dalam munakahat sama. Jadi menjadi penting untuk kita belajar fikih. Makanya ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa mempelajari ilmu fikih itu ya, jadi kita bermajelis di majelis ilmu fikih itu sama dengan beribadah 60 tahun. Ya. Sama seakan-akan kita beribadah 60 tahun. Ini keutamaan kita belajar fikih. Ya, karena semua hal yang terkait dengan ibadah kita niki banyak terkait dengan fikih. Cara sembahyang, cara tengulu, cara tayamum, cara mandi junub, cara sholat Idul Fitri, Idul Adha, cara untuk bersuci, silakan. Nabi Malik, cara puasa, cara berzakat, cara berhaji. Coba, ini fikih semua. Maka menjadi penting untuk kita belajar fikih. Ya nanti seberapa lembar yang kita baca kitab ini, ya besok kita lanjut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang syurutul wudu. Ya. Syurutul wudu'i, adapun beberapa syarat-syarat dari wudu. Yang pertama adalah al-islamu, itu Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudu itu dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun taftakiru ila niyatin. Karena ibadah itu membutuhkan terhadap niatnya. Wal kafiru laisa min ahliha. Sedangkan orang kafir niki bukan termasuk ahli dari niat itu. Jadi orang kafir dalam hal ini tidak sah melakukan wudu, tidak sah melakukan puasa, tidak sah melakukan haji, tidak sah melakukan sholat. Kenapa ya? Karena belum masuk Islam. Karena belum masuk Islam. Tapi walaupun mereka ini adalah tidak ada kewajiban untuk melakukan itu semua, tapi sesungguhnya mereka itu juga kelak di yaumil qiyamah juga akan mendapatkan efek dari apa yang mereka tidak lakukan di dunia. Ya, salah satu contoh misalkan firman Allah, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ini ke firman Allah. Wahai orang-orang kafir, apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini artinya bahwa mereka ini juga sebenarnya dikenai efek dari perintah itu. Akan tetapi perbuatan-perbuatan kewajiban itu menjadi tidak sah dikarenakan dia belum memeluk Islam. Oke? Bahkan orang Islam sendiri pun bisa dengan cepat keluar dari Islam apabila keluar hal-hal yang tidak baik dari mulut kita. Makanya kalau kita lihat misalkan di dalam kitab
Sulamut Taufik. Ya. Jadi di situ ada 3 hal yang kemudian bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, yang menjadi murtad. Yang pertama itu adalah bil qaul, dengan perkataan. Jadi dengan perkataan pun kita bisa keluar dari Islam. Ya, mengatakan yang haram halal, yang halal haram. Sesuatu yang wajib dikatakan tidak wajib, sesuatu yang tidak, ataupun sebaliknya. Ya. Atau misalkan mengatakan bahwa apa ya? Ya Allah itu 3. Seperti perkataan orang-orang di luar Islam, Yahudi Nasrani itu ya. Padahal kita sudah dalam tauhid kita qul huwallahu ahad. Ini perkataan. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan pun kita bisa keluar dari Islam. Misalkan as-sujudu lis-sonami, sujud kepada patung, berhala, itu juga bisa keluar dari Islam. Atau dengan keyakinan pun kita bisa keluar dari Islam, meyakini ada Tuhan selain Allah, ini juga bisa keluar dari Islam. Maka ini harus kita hati-hati. Jadi dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan keyakinan. Kalau di hati kita ini adalah ada rasa ragu-ragu dalam masalah ketuhanan, bisikan, maka kita bilang saja, langsung mengucap amantu billah. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Selesai niki. Dia kepikiran macam-macam lain pikiran niki. Dia terkanggo hendak pikiran zat besi Allah Ta'ala. Ciptaannya yang boleh dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan kau pikirkan tentang zatnya Allah. Dia mampu nih, nggih. Nah, niki yang pertama adalah Islam. Ya, wal kafiru laisa min ahliha, sedangkan orang kafir ini tidak termasuk ahlinya. Yang kedua, at-tamyizu adalah tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyizi, maka tidak sah ibadah atau kemudian tidak sah wudu itu dilakukan kalau belum tamyiz. Kenapa? Ya li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ilan niyah. Karena wudu itu membutuhkan terhadap niat. Sedangkan anak yang belum tamyiz kan belum bisa itu. Ya, tamyiz. Ya, jadi tamyiz ini ya dia sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri, gitu ya. Nah, jadi ini sudah tamyiz ini. Ya, tamyiz. Kalau sebelum tamyiz itu ya makanya ya sekalipun dia melakukan perbuatannya namanya anak-anak itu tidak ada sanksi itu, tidak ada sanksi. Jadi ada tiga orang yang tidak punya sanksi itu ya. Rufi al-qalam an salasatin, pena itu tidak dicatat dosa seorang itu karena 3. Anin naim hatta yastaqawwa, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta afaqa, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi orang gila ya sudah tidak ada kewajiban. Dengan juga berbeda suruh gawe kewajiban. Ya, wa anis sobiyyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia mimpi keluar sperma, balik. Kalau tidak mimpi keluar sperma, ukurannya 15 tahun. Lagu dakan leman di molas tahun, lagu nasugul sperma saja, balik ngarang. Nggih? Balik ngarang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, itu adalah suci dari haid dan nifas. Syaratnya suci dari haid dan nifas. Ya terutama haid ini kadang-kadang kita yang sering tidak peka melihatnya. Haid paling sedikit itu berapa hari, Bu ya? Hah? Paling sedikit dengan haid kira jelo, Bu. Harus anina lek betuan ini samaman. Hah? Satu hari satu malam deh, no pitu jelo deh, 5 jelo. Ini rasa 5 jelo, rasa 3 jelo nih. Jadi satu hari satu malam, 24 jam. Biasanya 7
7 hari 7 malam. Paling banyaknya? Hah? 40 hari. 15 hari. Ya. Ya, 15 hari. Terus baru mati. Kalau kemudian masa suci paling sedikit berapa hari? Masa suci. Baru kemudian dia boleh head lagi. Pire jelun nampung kanggo head malik masa suci miki. Hah? 27 hari. Ampun kanggo kena head malik lamun wah di molas jelun. Saya nggak mungkin di dalam sebulan 2 kali nyahet dong yang don sembayang jarin ya jadi baru 2 jelo suci malik nyahet ya ini senang dong maling head 15 jelo wih sagak head 15 jelo suci telu jelo maling head 15 jelo lah di naralangan bapak niki ngone puasa bapak niki sih ya jadi 15 jelo masa nggih. Nah niki paling sekedin masa suci. Amun head baru paling ngone 15 jel. Amun lebih 15 jelo berarti darah istihadah mandi, demen mandi bersih. Nggih, mandi junub bersih. Ya mau solen terus. Nah, ini si kambut ya. Jadi di solen demen rasulan si kapas atau nabi niki ampure baru kemudian aduan softek mau sembahyang karena sudah lebih dari 15 hari. Nah, coba kalau masa suci paling tinggi berapa hari? Masa suci paling tinggi pire? Sabaru kan masa suci paling rendah 15. Kamu paling tinggi pire? Ya bingung ibu-ibu nih. Sebulan 40 hari. Masa suci paling tinggi ini kiden terbatas, Bro. Pokok dende head suci luaran. Silakan. Pokok dende head kan suci. Ini itu sendiri. Ya, jadi ini kadang dengan lalu haji baik niki kadang mau sengaja disuntik kadang disubur darah head ya karena dia dengan obat tidak keluar headnya ya tidak head namanya alias suci. Nah niki ini kadang-kadang kan masalah sepele nggih lagu lawan terleke ngangka harus berbeda lawan beda darah men kan jenden lemat bahas darah men niki dasar-dasar doang jeruk niki ya saya nggak warna di penuh darah head niki arak sa beak pekat teruk arak sa merah jambu-jambuan arak sa kuning-kuningan sampai sekian warna darah niki okay? Nah jadi yang penting bahwa suci dari haid dan nifas. Oke, haid dan nifas. Jadi baru dia bisa untuk melakukannya. Kemudian an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basharati.